Halo sobat, sebelum mulai, coba tarik napas pelan. Karena cerita ini mungkin bakal bikin lu mikir dua kali tentang arti aman di sekitar kita. Gue Naila, dan ini cerita masa kecil yang sampai sekarang masih sering bikin gue ngerasa dingin setiap kali keinget. Kata orang, rumah itu tempat paling aman di dunia. Tapi buat gue, justru di sanalah segalanya berubah. Waktu itu umur gue 11 tahun, papa baru aja dipecat dari kantornya. Awalnya dia cuma sering murung, tapi lama-lama dia mulai jarang pulang. Dan suatu malam, mama nemuin chat dari perempuan lain di HP-nya. Sejak itu, rumah gue nggak lagi sama. Tiap malam ada suara pintu dibanting, piring pecah, dan tangis mama yang berusaha ditahan. Sampai akhirnya mereka benar-benar pisah. Dan gue ikut tinggal sama mama. Hidup jadi susah. Tapi mama selalu berusaha bikin semuanya terlihat baik. Dia buka warung kecil di depan rumah kontrakan. Dan sesekali kerja bersih-bersih di rumah orang. Sampai suatu hari, ada seorang pria datang ke warung. Namanya Pak Rendra. Rambutnya setengah ubanan, pakai jam besar di tangannya, dan ngomongnya halus banget. Dia sering bantu mama, kadang beliin bahan buat warung, bahkan pernah ngasih gue buku gambar. Awalnya gue pikir dia orang baik, sampai semuanya berubah di suatu sore minggu. Hari itu, mama minta gue temenin dia ke rumah Pak Rendra. Katanya mau bantu beresin berkas kerjaan. Gue pakai gaun putih yang dulu dibeliin papa buat ulang tahun gue. Gaun itu kesukaan gue banget. Sampai sekarang, gue masih inget gimana rasanya angin sore waktu itu. Adem, tapi bikin merinding. Rumah Pak Rendra besar dan sepi. Ada banyak lukisan di dinding. Dan aroma parfum yang menusuk banget di hidung. Mama masuk duluan ke dapur buat bantu beresin makanan. Sementara gue disuruh duduk di ruang tamu. Dia nyalain TV, ngasih gue permen, terus duduk di samping. Awalnya ngobrol biasa, soal sekolah, soal cita-cita. Tapi tiba-tiba tangannya nyentuh pundak gue. Gue kaget, tapi cuma senyum kaku. Lalu dia bilang, "Kamu mirip anak saya waktu kecil." Dari situ, semuanya kabur. Tangannya mulai nyentuh bagian tubuh gue yang gak seharusnya. Dan gue cuma bisa diem, nahan nafas, sambil berharap mama cepet balik dari dapur. Waktu mama datang, Pak Rendra udah duduk manis lagi kayak gak ada apa-apa. Dia bahkan ngasih gue hadiah, boneka kecil warna coklat. Dan bilang, "Buat kamu Naila, jangan bilang siapa-siapa ya, ini rahasia kita." Gue gak ngerti maksudnya waktu itu. Tapi rasanya ada sesuatu yang rusak di dalam diri gue. Malamnya gue nangis di kamar dan gaun putih itu gue sembunyiin di bawah kasur. Beberapa minggu kemudian, gue mulai sering mimpi buruk. Gue takut kalau mama minta gue ikut ketemu Pak Rendra lagi. Tapi hari itu datang juga. Dia nyuruh mama nganter makanan ke rumahnya lagi dan minta gue ikut. Gue sempet nolak, tapi mama marah. Dia bilang, "Pak Rendra itu orang baik, Nay. Jangan kurang ajar." Gue cuma bisa diam dan nurut. Tapi kali ini gue punya rencana. Gue masukin ponsel kecil punya mama ke dalam saku gaun dan gue aktifin voice record diam-diam. Waktu Pak Rendra mulai duduk di sebelah gue udah siap. Dia mulai ngomong hal-hal aneh lagi dan tangannya mulai nyentuh gue. Tapi kali ini gue dorong, gue teriak sekenceng-kencengnya. Mama langsung masuk dan semuanya berhenti di situ. Pak Rendra kaget, mama panik, dan waktu gue kasih rekamannya, baru mama benar-benar percaya. Besoknya, mama lapor ke polisi. Dan buat pertama kalinya, gue lihat wajah mama yang kuat. Bukan lagi takut,
bukan lagi nangis. Beberapa bulan kemudian, kami pindah rumah. Gaun putih itu masih gue simpan, walau udah nggak pernah gue pakai. Buat orang lain mungkin cuma kain biasa, tapi buat gue itu pengingat bahwa keberanian kadang datang dari rasa takut yang paling dalam. Dan buat kalian yang mungkin pernah ngerasain hal kayak gue, tolong jangan diem. Cerita ke orang yang lo percaya, karena nggak ada yang pantas ngerasa kotor gara-gara perbuatan orang lain. Gue Naila, dan ini kisah tentang keberanian kecil yang mengubah hidup gue. Sampai ketemu di cerita berikutnya, tetap jaga diri kalian ya.